Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah, Ibu-ibu guru yang boleh memberikan waktunya hari ini bersama saya dalam pemaparan tentang budaya positif. Bagaimana cara kita menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Bersama saya dengan Herlin Sandioga, SPDGR, yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, ya tidak afdal kalau kita tidak awali dalam doa. Bagaimanapun juga, dalam pertemuan kita harus berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Ya, Ibu Kepala Sekolah, Ibu guru hebat yang boleh hadir pada saat ini, perkenankan saya untuk memulai aktivitas kita pada siang hari ini. Nah, kalau kita berbicara tentang budaya positif, otomatis teman-teman di sini mungkin sudah ada yang mendengar apa sih itu budaya positif, bagaimana penerapannya di lingkungan sekolah kita di tempat ini. Oleh karena itu, saya punya pertanyaan, apa itu budaya positif? Ada yang bisa menjelaskan sebagai pertanyaan pemantik kita pada siang hari ini? Olah pikir dulu. Apa sih itu budaya positif? Ada? Bu Erna? Saya coba ya. Ya, terima kasih. Budaya positif adalah hal-hal yang baik ya. Apakah itu perilaku, apakah karakter dan sebagainya yang dijadikan kebiasaan di kelas untuk berubah karakteristik dari siswa itu sendiri. Oke, kita coba dulu. Terima kasih Bu Erna untuk sedikit masukannya tentang budaya positif. Jelas balik adalah kalau diibaratkan seorang petani, maka sekolah kita ini merupakan tempat bercocok tanam. Ya, kita adalah petaninya dan anak-anak adalah tanamannya. Bagaimana itu tanaman padi bisa bertumbuh? Otomatis perlu apa? Perlu perawatan, perlu dirawat, mulai dari menyiapkan lahannya, menyiapkan bibitnya, karena tanaman padi tidak bisa tumbuh sendiri. Dia harus dirawat. Bagaimana caranya? Diberi pupuk, ya, supaya bisa bertumbuh dengan baik. Pun juga dengan anak murid kita, ya. Guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan dalam menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan sebaliknya. Jangan sampai anak kita dari rumah semangatnya luar biasa, sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng, pas tiba di sekolah, aduh, yang semangat 45 merosot. Nah, apa penyebabnya? Oleh karena itu, di lingkungan sekolah kita ini perlu diterapkannya budaya positif supaya bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman. Seperti yang dikatakan tadi Bu Erna adalah untuk membentuk karakter. Karena itu dia, karakter yang harus kita tumbuhkan. Ketika karakter itu sudah tumbuh dan menjadi suatu pembiasaan yang berakar dalam diri anak-anak kita, maka bertumbuh, mereka bisa menjadi anak-anak yang hebat, ya, bisa menjadi generasi penerus bangsa yang brilian, yang bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Nah, budaya positif. Kalau kita berbicara budaya positif, ada beberapa hal teman-teman yang perlu ditahu. Ya,
apa saja sih yang berhubungan dengan budaya positif? Yang pertama, disiplin positif dan memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, adanya motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Karena itu berkaitan ya. Dan itu pasti ada mungkin ada dari kita yang menerapkannya. Masalah hukuman, masalah penghargaan, dan bagaimana memotivasi anak-anak, apakah itu dari motivasi intrinsik dari dalam atau ekstrinsik dari luar. Nah, berbicara budaya positif, pasti itu kita berbicara tentang keyakinan kelas. Kemudian harus ada pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kemudian bagaimana 5 posisi kontrol kita seorang guru. Kemudian berbicara tentang bagaimana penerapan segitiga restitusi. Nah, mari kita membahasnya satu persatu, teman-teman. Kita mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif? Bagaimana penerapannya di lingkungan sekolah? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Apa sih itu disiplin positif? Ini dia. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan atau sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dan itu akan terbentuk dengan melihat nilai-nilai kebajikan universal. Pertanyaannya, teman-teman, adakah kita di sini yang tahu apa sih itu nilai-nilai kebajikan universal? Ada yang tahu? Ada? Karena ini merupakan bagian dari budaya positif. Ada yang bisa memberikan masukan? Yang bisa memberikan masukan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya seperti apa? Tolong menolong, betul sekali Bu Adri. Gotong royong. Apa lagi? Toleransi. Apa lagi? Apa ya? Tergolong saling apa? Saling membantu, saling menghargai. Tuh. Ada lagi? Masuk sopan santun dalam hal berbahasa, dalam hal kita menyapa, 5S ya. Itu. Ada lagi? Dan lebih lengkapnya teman-teman bisa melihat. Inilah dia. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan termasuk profil pelajar Pancasila. Itu dia. Ya teman-teman bisa melihat, oh ternyata profil pelajar Pancasila masuk nilai-nilai kebajikan. Yes. Karena itu menyangkut bagaimana kita beriman, bagaimana anak-anak berusaha bernalar kritis, bagaimana mereka memiliki kebinekaan global, bagaimana mereka bergotong royong, bagaimana mereka kreatif untuk siswa. Seperti teman-teman ungkapan tadi, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, dan banyak-banyak. Itulah nilai-nilai kebajikan teman-teman yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita. Ya, inilah menjadi PR terbesar kita supaya bisa membentuk karakter anak-anak didik kita dan bisa menerapkan budaya positif itu sendiri. Selanjutnya, apa yang menjadi tujuan dari penerapan disiplin positif? Ini dia. Seperti sekembalian lagi yang katakan Bu Erna, membentuk karakter murid supaya lebih disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Pun kita juga guru-guru, kita adalah pembelajar sepanjang hayat. Tidak bisa kita berhenti bahwa saya sudah menjadi guru, harus tidak belajar. No. Justru kita yang harus belajar, meningkatkan kemampuan kita. Contohnya mengikuti KKG, webinar, seperti yang teman-teman ikut sekarang, pembatik, karena itu luar biasa teman-teman, ya pembatik itu. Nah, karena di situ kita belajar bagaimana mengajar, bagaimana membuat
berkreasi. Jadi teman-teman, ayo gali potensi, mari belajar, jangan berhenti sampai di sini, terus belajar, kembangkan diri kita. Jangan sampai anak kita lebih maju daripada kita, ya, lebih hebat anak peserta didik kita daripada kita. Karena itu, jangan pernah berhenti belajar. Selanjutnya tadi yang saya katakan bahwa teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi merupakan bagian dari pada budaya positif. Beberapa hari yang lalu pada saat saya menjabarkan tentang visi guru penggerak, di situ kita pernah berdiskusi bersama dengan Bapak pengajar praktik, Bapak Muhammad Rafidin, tentang hukuman atau punishment dengan penghargaan. Beliau mengatakan bahwa hukuman atau punishment, penghargaan atau reward itu tidak memiliki kesamaan. Dalam hal apa? Dalam hal apa kesamaannya itu hukuman dan penghargaan, padahal yang satu punishment, yang satu reward. Kenapa beliau mengatakan itu memiliki perbedaan yang tipis? Ya, dalam hal ini Diana Gosen mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, yaitu hukuman atau punishment. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau reward. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan bagaimana menghargai diri sendiri. Nah, teman-teman, saya punya contoh apakah dia hukuman atau konsekuensi? Kan ada itu ya, ada hukuman, ada konsekuensi, ya. Nah, teman-teman, dari kalimat lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, menurut ibu-ibu itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang konsekuensi? Ada? Oke, kita lihat jawabannya apa. Ini merupakan hukuman. Teman-teman bisa lihat, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu relevan? Mereka terlambat ke sekolah disuruh lari. Sementara kalau lari kan berhubungan dengan olahraga. Sementara mereka terlambat di sekolah itu merupakan apa? Pelanggaran apa itu? Disiplin. Otomatis itu terkait dengan hukuman. Ya. Kasus kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Yes. Itu adalah konsekuensi. Kenapa? Ya, kalau coret meja, konsekuensi adalah kau harus bersihkan itu meja. Itu dia. Ya, jadi kau mengotori ya, kau harus membersihkan. Itu adalah konsekuensi, bukan hukuman. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Betul. Konsekuensi. Karena itu ada hubungan timbal balik. Ya. Jadi teman-teman bisa membedakan apa itu hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman seperti apa dan konsekuensi itu seperti apa. Itu prakteknya. Jadi tiga kasus. Selanjutnya, restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kita sudah belajar tentang bagaimana itu hukuman, bagaimana itu motivasi, bagaimana itu konsekuensi, bagaimana itu restitusi, penghargaan. Ya, mungkin teman-teman sini ada yang menerapkan penghargaan itu ya, reward ya. Tetapi dalam hal ini, reward yang dimaksudkan untuk membangun budaya positif adalah bukan menjanjikan. Misalnya begini teman-teman, buang di sampah buang di sampah, kemudian nanti kamu dapat bintang. Itu artinya bahwa anak-anak disuruh untuk melakukan sesuatu kebaikan dengan adanya imbalan. Sehingga ketika kita melakukan begitu, itu tidak jadi masalah, Bapak Ibu. Artinya kita memberikan motivasi kan.
Tapi itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar, karena ada dorongan. Oh iya, kalau saya buang sampah, saya dapat bintang. Tetapi ketika hal itu tidak diberlakukan, apa yang terjadi? Apa? Malas, betul sekali. Masih mereka karena Bu Ewi tidak berkeluarkan wilayah ini bintang buang saja sampah sembarangan. Atau misalnya Bu Erni tidak ada kasih bikin permen kalau rajin tidak datang. Nah, jadi saya tidak mau. Misalnya seperti itu. Atau Bu Herlin tidak ada kasih bikin lagi gula-gula kalau kita menjawab pertanyaan. Nah itu. Tetapi yang dimaksud penghargaan di sini adalah teman-teman adalah penghargaan yang diberikan ketika mereka melakukan kebaikan. Jadi tidak ada memang tidak diiming-imingkan memang ini reward. Jadi misalnya gini, saya datang tepat waktu, saya kemudian salam, kemudian saya seorang guru langsung kasih dia reward. Apakah itu dia dalam artian reward pujian? Nah itu dia nih. Itu akan menimbulkan rasa kenyamanan, rasa semangat pada diri mereka bahwa oh iya, kalau kita melakukan kebaikan, Anda kasih ibu guru tepuk tangan hebat. Nah itu dia. Jadi biarkan mereka melakukan suatu kegiatan yang disiplin, kemudian baru kita ikut di belakangnya. Nah, biasanya teman-teman di sini seperti apa? Pernah mempraktekkan di awal mungkin tidak dijanjikan. Saya tidak tahu ya bagaimana prakteknya teman-teman. Bahwa dengan melihat kehadiran yang tidak pernah alpa, maka pada saat penerimaan rapor saya berikan reward. Itu dia. Tapi tidak dijanjikan memang di awal bahwa rajin memang pergi sekolah kalau tidak ada alpata dapat di gula-gula. No. Yang itu jangan dijanjikan, karena ketika itu tidak diberlakukan terus-menerus teman-teman, akhirnya lambat laun menjadi malas karena kami tidak ada lagi dikasih gula-gula atau apa kue dari ibu guru kalau misalnya nol alpaka. Tapi kalau memang mereka sudah lakukan yang baik, kemudian kita ikut memberikan, mereka akan terdorong terus. Karena tiba-tiba tuh menjawab kak pertanyaan, dia kasih kak buat gula-gula. Itu dia. Ya. Kemudian ada dua hal, mungkin sama ini kita sudah praktekkan teman-teman di kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Sekarang saya mau tanya, apa bedanya itu kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Ada yang bisa menjawab? Kesepakatan peraturan ya. Kesepakatan peraturan. Keyakinan? Dia semacam dalam itu motivasi dan dulu yakin menjadi semangat. Peraturan dan adanya rasa yakin gitu yang muncul dari, jadi termasuk motivasi inspirasi. Oke. Ada lagi? Ibu Tuti mungkin? Diam terus. Ayo, saya cari yang mukanya sudah loyo ya deh. Ya, biar fokus kembali. Ada? Bu Elsa, apa bedanya kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Kesepakatan kelas itu yang sama-sama kita sepakati di dalam kelas. Terus kalau keyakinan, contohnya kalau keyakinan kelas yakin. Ya, ada bisik-bisiknya dari Bu Herma. Tambahkan apa itu keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Ini dia. Kesepakatan dengan keyakinan kelas itu merupakan sama-sama suatu aturan. Hanya bedanya adalah keyakinan kelas memiliki nilai kebajikan universal. Kesepakatan kelas kadang kita guru yang membuat. Ya, ada memang dituju. Oh ini kesepakatan kelas Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 gitu. Tetapi mereka paham tidak apa itu yang mereka sepakati bersama. Itu. Sementara keyakinan kelas memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang tadi kita sudah bahas sama-sama, termasuk profil pelajar Pancasila. Nih, bagaimana cara membentuk keyakinan sekolah atau kelas? Makanya kemarin kami diarahkan
bukan lagi peraturan, bukan lagi kesepakatan, tetapi pakai keyakinan. Baik itu keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas. Nah, itu dibuat bersama. Dan dibuat bersama harus ada nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Itu. Nah, ini dia, ada beberapa poin teman-teman bagaimana kita membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan itu harus kita buat sebagai suatu aturan yang kita sepakati bersama, tetapi di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan. Ya, lanjut. Ada 7 poin. Ya, ada 7 poin keyakinan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Apa nilai-nilai kebajikannya, teman-teman? Tanggung jawab. Apa lagi? Apa lagi? Lanjut ke bawah, Pak. Kembalikan barang ke tempatnya. Merupakan tanggung jawab. Apa lagi nilai kebajikan? Mandiri, betul. Apalagi kelas 1 mereka berusaha untuk mandiri, diajarkan memang mandiri. Apa lagi? Masih ada? Kembalikan barang ke tempatnya. Kalau kita kembalikan barang, bagaimana sosial kelas? Kerapihan, ya, kebersihan, itu kan termasuk nilai kebajikan. Apakah ini tidak masuk dalam disiplin? Disiplin, gitu. Khususnya anak-anak kita yang kelas rendah, itu kan harus pembiasaan karena mereka kan baru belajar untuk bagaimana caranya menyimpan sesuatu pada tempatnya, bagaimana belajar bertanggung jawab, bagaimana belajar mandiri. Poin kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai kebajikannya apa, Bu Herma? Dilarang mengganggu orang lain, lihat. Apa dia? Mengganggu. Disiplin, Bu. Santun. Apa lagi? Nyaman. Saling apa? Saling menghormati orang lain, betul, Gur. Apa lagi? Ya? Menunjukkan rasanya. Bisa ya? Lanjut ke poin 3. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin kembali, apalagi tanggung jawab kembali, apalagi komitmen betul, apalagi karena itu bagian dari nilai-nilai kebajikan. Ya, poin keempat, dilarang melakukan kekerasan atau bully. Ya, karena kita tidak menampik ibu-ibu bahwa di sekolah kita pun kadang hal itu terjadi, dan itu karena kita tidak bisa fokus. Karena anak-anak ya kalau keluar main, nah disitulah mereka merajalela. Nah ini dia, dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira nilai kebajikan apa yang terkandung dalamnya? Ada kasih sayang. Kasih sayang, saling menghargai, betul. Apa lagi? Ya, poin kelima, dilarang menggunakan narkoba karena bagaimanapun juga kita sudah diharuskan, khususnya kelas tinggi, diharuskan diajar tentang hal-hal yang berbahaya ini, termasuk rokok, narkoba, ya. Dan ini bisa kita terapkan untuk keyakinan kelas di kelas tinggi sebenarnya. Menjaga kesehatan, betul. Apalagi dilarang menggunakan narkoba atau rokok. Nah seperti itulah. Selain menjaga kesehatan, apalagi? Apa? Apakah mencintai diri sendiri itu tidak termasuk? Masuk ya. Itu masuk ya. Karena bagaimanapun kita juga harus menjaga dan mencintai diri kita sendiri. Kemudian betul sekali Mbak Tri. Bergantian atau menunggu giliran atau antre. Kira-kira apa? Disiplin, sopan, Saling menghargai, sabar, betul. Apalagi? Ada mungkin Ibu, kira-kira nilai-nilai kebajikannya kalau antri? Selain sabar, disiplin, sopan. itu ya.
Kalau dilarang merokok dengan menggunakan skor kayaknya sama dia. Jangan kualitas apa itu sama dia. Itu teman-teman ya. Kalau kita buat, jadi mulai sekarang mungkin bisa kita sepakati ya. Apakah kita tetap pakai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Mana lebih baik kita pakai keyakinan kelas atau sekolah atau kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas kira-kira? Ya. Jadi tapi keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama anak-anak supaya mereka juga diajar. Oh ini kau buat yang ini kita pilih kembalikan barang ke tempatnya. Ini nilai kebajikannya. Bukan cuma dibilang kembalikan barang ke tempatnya, tapi mereka tidak tahu apa sih maksudnya kenapa kita harus kembalikan barang ke tempatnya. Ya kita harus menjelaskan nilai-nilai kebajikannya teman. Kebutuhan dasar manusia ada 5 menurut Bapak Dr. William Glasser ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, merasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Itu 5 kebutuhannya anak-anak sebenarnya. Bertahan hidup, contohnya seperti apa teman-teman? Misalnya, anak kita datang ke sekolah, tiba-tiba ada datang melapor, Bu Herlin, itu kita tadi, Algi misalnya ya, Algi, dia rampas makananku. Kira-kira itu dari 5 poin, 5 kebutuhan dasar itu yang mana dia dari perilaku yang dilakukan oleh Algi? Dia merampas makanan temannya. Apa? Penguasaan, betul. Apa lagi? Masih ada? Masih ada? Masih ada? Kira-kira kalau dia rampas temannya, apa alasannya? Apa? Bertahan hidup, mungkin ada apa bekal? Dia itu bekalnya, bekalnya Kina, langsung diambil. Nah itu karena dia mau bertahan hidup juga. Lanjut, kemudian misalnya begini teman-teman. Kalau dalam pembelajaran, kadang anak kayak ini kita di sini ikuti pembelajaran webinar, tiba-tiba tidak mau ikut nih, maksudnya tidak fokus mikir. Kira-kira dari kasus itu orang yang tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran, dia ada di kebutuhan dasar mana di sini? Kebebasan, iya, artinya dia butuh bebas. Mungkin dari cara mengajarnya, ini monoton sekali, cerita terus. Nah, selain kebebasan, apa lagi? Kesenangan. Apa? Kesenangan, betul. Artinya dia butuh metode pembelajaran yang lebih menarik dan menantang. Itu teman-teman. Jadi perlu kita tenangkan ini 5 kebutuhan dasar. Bertahan hidup, merasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan pengusahaan. Merasa diterima. Tidak dipungkiri, kadang mungkin ya mudah tidak ada yang terjadi di sekolah kita, di luar sekolah gak macam gini. Ada biasanya orang melihat, ini misalnya saya deh, bisa terus nih. Ini sama dulu. Nah mungkin dari segi faktor ekonomi. Ya, keadaan anak-anak yang mungkin ya kan kita di sini beragam ya, beragam teman-teman, majemuk di sini. Ada yang datang kucing, ada yang datang mungkin tidak mandi. Nah mungkin berlaku di sini kita. Dan mungkin momennya tidak ya, karena di bukan sekolah adalah perlakuan harus apa? Perlakuan harus sama, adil, tidak boleh dibedakan. Oh saya lebih di sini karena mamanya temanku. Oh saya lebih pro ke sini karena ya, saya tidak teruskan. Ya, silakan jawab dalam hati. Dan semoga ketika ada hal itu terjadi di kalangan kita, mari kita ubah kebiasaan itu. Karena anak-anak di sini adalah sama, ya. Mau dia ekonominya seperti di atas atau di bawah sama. Karena bagaimanapun kita ini adalah majemuk. Kita tidak sama, kita memiliki suku yang beragam, kita memiliki tingkat ekonomi yang beragam. Tapi perlakuan seorang guru harus adil dan sama. Di sini teman-teman, ada 5 posisi kontrol tak guru. Apa saja? Penghukum, saya tidak baca panjang lebar jadi nanti pilih. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira dari 5 ini saya akan menjelaskan apa itu
penghukum. Ini dia. Saya tidak perlu membaca dari atas sampai bawah, tapi kita fokus ke tengah ini. Patuhi aturan saya atau awas selalu kau terus itu kau terus yang dipanggil ke kantor. Nah ini dia. Nah tuh sudah itu. Kau terus yang masuk di kantor, hari ini kau, besok kau. Itu dia. Selalu dan pasti selalu yang terakhir selesai di kelas. Bisa cepat-cepat kok. Kau terus itu paling lambat. Mungkin itu lagi nih. Nah, itulah cara menghukum. Satu, pembuat merasa bersalah. Ini kalimatnya. Dan mudah-mudahan itu tidak pernah kita lakukan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kau. Berapa kali bapak harus beritahu kau? Atau berapa kali ibu guru harus kasih tahu kau nak? Jangan seperti itu. Gimana coba? Kalau orang kamu tahu kau berbuat begini, itu adalah posisi seorang guru yang selalu membuat muridnya merasa bersalah. Dan mudah-mudahan kita di sini tidak hanya mempraktikkan ini. Nih, lanjut. Teman, rata-rata kayaknya di sini. Ini. Ayo bantulah demi bapak ya. Misalnya ada anak kita yang lambat ke sekolah. Apalagi anak wanita ini. Bisa-bisa karena besok-besok tujuh lambat kasihan. Nanti terus ini kak ini ibu ke sekolah. Bisa kok bantu ibu guru. Itu dia. Ya, itu dia. Yang lebih parahnya adalah ketika anak kita melakukan kesalahan, kalimat ketiga yang muncul. Apalagi kalau misalnya ini kalau tak mungkin atau anaknya teman tak besti tak, biasa kan muncul kalimat ini teman. Ya, iyo paling tidak apa-apa, lain kali jangan begitu nah, nanti paling ibu guru yang bereskan. Kan teman besti sama anak kita. Dan memang harus memang dalam lingkungan sekolah kita harus menjadi teman orang tua bagi anak-anak. Tetapi ada hal negatif yang timbul ketika kita melakukan posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol yang keempat, pemantau. Nih. Anak-anak melakukan kesalahan, kita cuma gini. Aku mau bikin. Terus jadi dengan peraturan yang ada. Terus kalau kau lakukan itu, aku kau beginilah. Itu dia. Memantau itu. Dia cuma begitu, tapi tidak ada solusinya. Tidak ada solusinya. Cuma kita pantau atau teman anak kalau berkelahi. Biar deh ada di ibu guru di sana. Kan bisa begitu teman-teman. Atau gini, bu guru Helen, apa? Itu bu berkelahi di sana. Panggil dulu, siapa wali kelasnya? Ya, siapa wali kelasnya? Ini, panggil bu guru itu lagi kan bu guru. Padahal sampai kelas ini. Itulah pemantau. Posisi itu kalau kita lakukan maka kita berada pada posisi pemantau teman-teman. Oke? Dan posisi kontrol terakhir, manajer. Manajer bukan seperti di perusahaan di manajer, ya, ini dia. Apa tugasnya itu manajer? Sebagai manajer, maka guru memposisikan diri itu tidak hanya jadi pemantau, tidak hanya menjadi teman, tetapi dia berusaha memancing, dia berkolaborasi sama anak yang bermasalah. Depan juga baik, ya. Apa yang kau lakukan? Ini dia. Apa yang kau lakukan? Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita, misalnya di kelas? Apakah sesuai dengan keyakinan sekolah? Makanya tadi saya bilang bahwa mulai sekarang kalau bisa kita pakai keyakinan ya, bukan kesepakatan. Tuh. Apakah yang kau lakukan sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat? Apakah kau meyakini bahwa apa yang kau lakukan itu tidak melanggar? Terus dari apa yang kau lakukan itu, yang kau yakini itu, kalau sudah tidak sesuai dengan keyakinan sekolah atau kelas kita, apa kau bersedia memperbaiki?
Kemudian, dengan cara apa kau perbaiki kesalahan yang kau lakukan? Jadi anak-anak memang tidak dipantau lagi, anak-anak tidak istilahnya kita membantu dia membereskan, tetapi dia berusaha untuk mencari solusi. Jadi dia terpancing, oh ya ibu guru, saya salah misalnya, dan saya akan minta maaf sama temanku. Jadi otomatis kita bawa mereka untuk kembali dari yang salah, kemudian kita sinkronkan dengan keyakinan yang sudah kita buat bersama-sama, dan inilah dia, ada solusi yang diberikan. Dan bukan kita yang memberikan solusi, anak-anak yang memberikan solusi. Apa yang kau mau kerjakan, apa yang kau lakukan supaya dari kesalahanmu hari ini itu boleh selesai. Itu dia. Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri, dan seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Oke? Jadi teman-teman, dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira mana posisi kita yang sekarang? Mana posisi kita yang sekarang? Bu Herma, dari 5 kontrol, sekarang ini ya, posisi yang biasa kita lakukan, posisi yang mana? Oke. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. yang keberapa? Yang kedua, apa yang kedua? Pembuat merasa bersalah. Bu Elsa, kira-kira sekarang apa kira-kira Harus atau begini, unjuk tangan saja. Saya hitung 1 dan 3 unjuk tangan. Kalau 1 artinya oh di situ, 2, 3 ya. Jadi saya tidak perlu disebut nama ya. Silakan unjuk jarita. Kira-kira dari 5 posisi kontrol sekarang, posisi kita ada di mana? Oh, posisiku. 1, 2, 3. 2 dan 3. Jadi ini 3 pertanyaan. 2 dan 3 jadi. Betul mulanya. Nah, tapi seharusnya yang harus kita pegang sekarang posisi kontrol yang keberapa? Yang kelima, manajer. Jadi kita tidak hanya menjadi pemantau, kita tidak hanya menjadi teman, kita tidak hanya menjadi penghukum, kita tidak hanya menjadi pembuat merasa bersalah, tapi semuanya diselesaikan melalui kontrol sebagai manajer. Ya, itu dia seharusnya. Kita harus jadi manajer. Jadi kita manajer dan ibu kepala sekolah sebagai bosnya manajer. Nah, jadi kalau kita manajer, ibu kepala sekolah adalah direkturnya, CEO-nya. Nah, itu. Jadi beliau yang mengontrol semuanya. Betul kan ibu guru kok melaksanakan 5 kontrol yang ini, yang poin 5? Atau jangan-jangan kembali lagi nomor 1 atau kembali nomor 2, nah, gitu ya, atau nomor 3. Jadi teman-teman, mari kita belajar untuk menerapkan posisi kontrol yang kelima sebagai manajer. Memang berat teman-teman, saya saja yang mengikuti materi ini kayak apa ya? Betul sekali. Aslinya dari belajar ini budaya positif, banyak sekali yang kemudian sama, oh ternyata saya kalau dibilang dari 1 sampai 10, saya mungkin baru di posisi 5. Masih harus naik lagi, harus supaya lebih baik lagi. Ya, jadi mari kita belajar bersama-sama teman-teman. Jadi bukan bilang, oh ibu guru Helen jago sekali bicara. Saya juga menyadari, saya juga banyak sekali kekurangan untuk teman-teman, dan syukur melalui pendidikan guru penggerak ini banyak sekali hal yang saya pelajari, dan semoga nanti ketika dibuka angkatan 12, ayo teman-teman ikut. Capek ya memang, tetapi banyak ini. Ya. Terakhir, segitiga restitusi. Dan ini adalah kunci paling utama dalam melaksanakan budaya positif. Ini dia.
bagaimana menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Ya, pertama tadi harus ada validasi menstabilkan identitas. Jadi pertama ini ya di bawah ya, paling dasar ini menstabilkan identitas bahwa ya setiap orang melakukan kesalahan. Saya pun saya saja yang dibilang orang dewasa sering kali melakukan kesalahan. Ya, bukan cuma murid satu-satunya, temannya juga pernah melakukan kesalahan. Saya juga melakukan kesalahan. Mungkin juga ibu kepala sekolah melakukan kesalahan. Ya, jadi dalam menyelesaikan suatu permasalahan kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang bersalah. Bagaimana itu teman-teman? Validasi tindakan bersalah. Validasi tindakan bersalah tidak membuat orang merasa bersalah. Kita memberikan pertanyaan, kau melakukan kesalahan itu pasti ada sebabnya. Kenapa kita itu? Nah, itu dia. Bukan begini. Bentuk ini, itu nggak bikin. Nah, itu kembali lagi ke kontrol kedua. Pembuat merasa bersalah, tetapi validasi tindakan bersalah itu beda lagi teman-teman. Kita menanyakan, kau melakukan itu pasti apa ada alasanmu? Apa alasanmu? Setelah kita tahu apa alasannya, misalnya ada yang berkelahi, kenapa kau berkelahi? Contohnya kelasku A, dan itu kemarin waktu saya sakit, itu saya lakukan. Dia cerita, teman-temannya cerita, dan ternyata tolong berimbas kepada Bu Catherine. Makanya saya bilang Al, selesaikan dan silahkan minta maaf sama Bu Catherine. Saya belum tanya hari ini, apakah dia melakukan atau tidak. Di sini ya teman-teman. Kemudian menanyakan keyakinan, kembali lagi keyakinan kelas. Itu dia. Setelah dia merasa bersalah, kan dari pertanyaan itu dia kan merasa bersalah teman-teman. Tanpa kita yang membuat dia menjadi merasa bersalah. Kemudian kita tanya keyakinan kelas ini. Toh? Nah, dari itu kemudian kita kaitkan nih, apakah yang kalau kita itu sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat? Dia kan bercerita sendiri, tidak Bu, ini, dan kita tanya karena kau melanggar keyakinan kelas ini, kebajikan apa yang sudah nilai kebajikan apa yang sudah kau lakukan? Tetap itu kita kaitkan ibu-ibu. Lanjut, setelah itu kita tanya dia, bagaimana caramu menyelesaikan permasalahan yang kau lakukan hari ini? Gitu. Di sini ada satu contoh, teman-teman, sudah kita putar ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosens, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah?
Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan.
sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Kita mau praktek kasus, ya. Jadi silakan. Tadi teman-teman sudah melihat seperti apa penyelesaian sebuah kasus, ya. Sebuah kasus, ada yang jadi guru, ada yang jadi murid. Nah, ya. Silakan. Yang sebelah sini jadi guru, yang sebelah sini jadi murid. Nah, silakan pilih. Yang mana mau jadi guru, yang menjadi murid. Kasusnya adalah pada saat ibu guru agama ya Bu Guru Herma lah, Ibu Guru Herma belajar agama, ya, dua orang murid berkelahi. Nah, sebentar belajar agama ini berkelahi dalam ya, silakan. Kita praktik kasus. Jadi posisikan manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang jadi guru, yang jadi murid, kita praktekkan. Bu Muli jadi guru. Coba kayak Bu Muli jadi murid deh. Aku sudah marah-marah. Tapi kesama Bu Muli. Aku ya bagi kamar di situ. Apa itu?
Jadi Bu yang sebagai guru yang memandu nanti pertanyaan-pertanyaan sebagai manajer. Jadi dia tidak dapat ini terus berkelahi terus bertanya. Tetapi bagaimana mengarahkan, memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian bertanya kaitkan tentang bagaimana kaitkan kelasmu dengan apa yang dilakukan dalam kelas. Ya, jadi 3 itu. 1, menstabilkan identitas. Stop. Bertanya dulu selamat siang apa segala macam, kemudian bertanya apa yang sudah kamu lakukan, kayak begitu. Jadi diarahkan terus. Jadi murid tinggal menjelaskan, oh tadi bu guru seperti ini bu guru seperti ini. Dan terakhir adalah kita mau menyelesaikan masalah itu. Tapi yang kita ajak itu adalah anak-anak yang kita ajak, apa solusimu untuk menyelesaikan dari tindakan itu. Jadi bukan kita yang langsung, oh begini kok harusnya, tidak. Anak-anak yang oh ya bu, seperti ini. Silahkan teman-teman, yang jadi guru, 1 orang, yang menjadi murid, 2 orang. Lihat jadi guru. Hilang mengantuk atau? Masih Bu, Pak. Hah? Hilang itu Elsa, apalagi kalau Elsa menjadi guru. Aku tahu ini tapi berani banget gak maju. Ya. Saya murid 2, menjadi guru 1. Siapa murid? Ermi. Siapa guru? Ermi. Ibu Ermi guru. Silakan. Bu Erna siswa. Sesi kedua kita kami Bu. Berapa? Sesi kedua kan? Satu. Jadi apa Ki? Kalau Guru saya. Leha guru. Sini. Mengantu ini Bu. Jangan ada masalah kita. Kan fokus dulu kita. Tidak fokus. Siapa yang jadi guru? Tidak mau uang ini kalau luar Jadi guru. Kenapa? yang mau saja. Ya, ayo silakan. Guru tinggal bagaimana caranya mendapatkan diri sebagai manajer. Bu Ermi ya. Ayo silakan. Masa guru tidak ada pada tugas kamu di sini? Guru salah nanti kau kan. Ada ya. Tidak ada. Guru kan guru salah. Ini guru kan. Nah, wali kelasnya ini. Kelas 5, kelas 4. Ini ya. Saya jabarkan kasusnya. Iya, saat ini kita akan melaksanakan praktek kasus di mana anak Elsa dan anak Muli sedang belajar agama. Kemudian Bu Herma memberikan laporan kepada wali kelasnya, yaitu wali kelas 6, bahwa pada saat pembelajaran agama berlangsung, mereka saling mengganggu, kemudian berkelahi di dalam kelas. Nah, saat ini sebagai wali kelas, Bu Erna akan menyelesaikan permasalahan kasus ini dengan menggunakan segitiga restitusi dan posisi kontrolnya sebagai manajer. Ya, silakan. Halo nak, ini cantik lagi. Kenapa kita ini? Ini Bu. Ini kita Bu, dia yang duluan tadi. Saya mah enggak tahu enggak. Elsa memang gitu kan. Ini datang ke ibu, ada apa? Ini kita tadi buka kamu Ki. Wih, kenapa belajar? Oke, kita belajar tadi buka apa ke toilet. Ya, anak-anak cantiknya ibu. Kenapa kita di sini nak? Tadi kita belajar saya ada apa masuk. Dorong-dorong di bangku. Tadi belajar apa? Belajar agama. Ada di guru tadi? Ada. Terus tadi materi yang dikasih ibu guru apa? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Dalam baca Al-Quran ada nggak di situ disuruh berkelahi? Tidak ada. Nah, kenapa sekali berkelahi? Ini suka sekali dan mengganggu Ibu. Kenapa kita tahu Elsa? Murid lagi belajar kita diganggu. Aku tunjuk nih lah. Mau dipanggil aja lewat kemari. Sepertinya tidak usah gitu. Nah kalau tadi itu kan dia belajar agama. Ada di guru tak, ada di juga pelajaran yang dikasih. Mau itu belajar baik nih. Ini diganggu-ganggu teman.
bisa begitu ya bisa dia kita iya boleh iya tapi kadang tidak mau Ada sendiri buku itu cetak ada dia nggak mau ambil buku sendiri buku cuma pergi ambil Ada tempatnya. kamu semua itu belajar agama berarti satu di buku cetaknya toh ya lain kali itu kalau lagi belajar agama jangan teman-teman. Terus dalam kelas kan kita punya keyakinan kelas. Kira-kira adakah yang dilanggar dari perbuatan tadi, dari kejadian tadi? Tidak. Kan ada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Tidak boleh mengganggu teman. Kalau belajar harus belajar yang baik, ya. Masih bisa ditahu, masih bisa nih, kita iya masih bisa nih, karena bisa bisakah ya sebelum kita saling memaafkan dulu siapa yang duluan salah, yang merasa bersalah duluan tidak usah ditunjukkan karena dua-duanya sudah melakukan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan. Iya keyakinan swasta, yang kira kita tidak swasta. Ya, jadi lain kali ya, ibu percaya anak-anak ibu pasti orang yang baik, orang yang benar-benar mau belajar datang ke sekolah ini. Nah, saling memaafkan dulu. Yang bersalah itu duluan yang minta maaf, tidak usah ditunjuk-tunjuk. Siapa lagi duluan? Yang bagus keluar ini berpelukan iya karena belajar agama nanti minta maaf dengan guru agamanya ya tapi sebelum ke guru agama karena sudah melakukan kesalahan berdoa minta ampun sama Tuhan. Oke anak ibu anak hebat. Oke, kita lanjut. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah bersedia mempraktikkan bagaimana penerapan segitiga restitusi dengan kontrol manajer sebagai manajer. Jadi dari pemaparan hari ini yang menjadi kesimpulan kita adalah mari kita memperlakukan budaya positif di lingkungan sekolah karena begitu banyak manfaatnya. Tujuan kita adalah membentuk karakter anak-anak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Jangan kita memaksakan anak-anak kita untuk mengikuti setiap hal yang harus dan setiap hal yang kita buat sendiri. Mari kita menerapkan kegiatan kelas dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang teman-teman sudah pelajari tadi. Ya, jadi mari kita menerapkan disiplin positif. Tidak lagi memperlakukan hukuman atau punishment, penghargaan di awal, tetapi boleh mengadakan reward setelah anak-anak melakukan sesuatu hal yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Itu dan terlebih khusus dalam mengajar selalu melihat apa yang menjadi kebutuhan dasar anak-anak kita. Karena bukan kebutuhan tak yang harus dipenuhi, tetapi kebutuhan anak-anak tak ada 5 tadi. Jadi mari kita membangunkan mereka dengan cara yang sama, dengan cara yang adil, serta setiap permasalahan tidak ada lagi yang namanya sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, apalagi teman. Tetapi mari kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer dan mari kita mulai memperlakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan setiap permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi yang dilakukan oleh anak-anak kita. Memang berat teman-teman, agak sulit dan saya menyadari
Tetapi ketika kita melakukan suatu pembiasaan pasti bisa berhasil. Terima kasih buat hari ini, dan dari apa yang saya paparkan mungkin ada yang mau bertanya, ada mungkin yang agak penasaran seperti apa dan bagaimana yang belum dimengerti. Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya, karena di sini saya juga masih belajar. Saya tidak lebih dari ibu-ibu yang ada di sini, mungkin ada yang lebih dari saya, ya. Tetapi mari kita saling sharing bersama, saling berbagi. Apa yang saya tahu akan saya berikan, dan mungkin apa yang ibu-ibu lihat, oh Bu Heli harusnya seperti ini. Nah, mari kita saling berkolaborasi, saling kerjasama. Dan kesempatan ini saya berikan, kalau ada yang bertanya silakan. Ya, Bu Adri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Yang mau saya tanyakan gini Bu, khususnya di kelas saya 6A, sebenarnya kami sudah bikin keyakinan kelas, tapi sepertinya itu apakah masih bisa kami revisi kembali? Bisa. Itu saja. Sebelumnya tuh kayaknya kurang menyentuh lebih ke kesepakatan. Karena kalau itu tadi mungkin dari salah satu bentuk kesalahan saya karena tidak mengungkapkan terlebih dahulu apa saya nilai-nilai kebajikan universalnya. Jadi anak-anak masih ngambang-ngambang mungkin. Jadi itu saja, apakah masih bisa direvisi atau belum? Iya, terima kasih Bu Hadri. Sama dengan saya, pada saat saya menerima materi ini menjadi pemikiran buat saya, karena dari awal pembelajaran kami sudah melakukan yang namanya kesepakatan kelas. Kan sudah melihat kondisi yang ada di sekolah saya, karena memang lebih kepada keyakinan kelas lebih baik, karena keyakinan kelas itu didasari dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi tidak hanya sebuah peraturan saja, tetapi ini adalah suatu keyakinan yang harus kita yakini, karena itu ada nilai-nilai kebajikan. Kemudian saya bilang, masih bisakah saya ubah? Bisa. Jadi mari, seperti yang saya bilang tadi, kita ubah kesepakatan menjadi keyakinan. Baik itu dalam universal lebih luas, yaitu keyakinan sekolah, kita bisa buat bersama-sama. Dalam artian bahwa mungkin nanti ada waktu di komunitas belajar kita lagi di Sipakilala, namanya Sipakilala ya, saya mengingatkan. Kita buat, mungkin ada materi untuk membuat keyakinan sekolah. Jadi itu menjadi peraturan yang suatu keyakinan yang kita yakini bersama-sama, dan itu bisa kita tempelkan supaya anak-anak itu melihat, oh ini keyakinan sekolah saya. Jadi bukan lagi kesepakatan, bukan lagi peraturan, karena peraturan itu pasti identik dengan hukuman. Tapi keyakinan adalah identik kepada bagaimana supaya anak-anak itu dirubah karakternya menjadi lebih baik. Ya, jadi bisa mungkin Bu Ibu Ketua, ada waktu kita sama-sama dulu di komunitas belajar kita Sipakilala untuk membuat keyakinan sekolah. Tidak ada kata terlambat. Jadi mari kita berbuat bersama-sama. Biasanya di dalam kelas dari kesepakatan kami akan membuat keyakinan juga. Iya, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Masih ada? Satu lagi? Masih ada? Ya. Silakan. Namanya budaya positif. Mungkin terlintas tentang budaya positif seperti apa. Kemudian mungkin ada terlintas di pikiran kita hal-hal yang mungkin berita seperti ini dalam penerapan budaya positif. Silakan. Tidak harus pertanyaan, tetapi bisa memberikan umpan balik atau feedback dari materi yang kita berikan. Mungkin ada yang bisa memberikan sedikit pemahaman apa yang harus kita lakukan, bagaimana supaya kita bisa menerapkan budaya positif lebih baik lagi. Ya, ada mungkin? Ya, dalam kesempatan ini saya berikan kepada Ibu Kepala Sekolah akan memberikan kepada kita sedikit umpan balik terkait bagaimana sih kita harus menerapkan budaya positif di sekolah kita nantinya. Dan itu menjadi PR kita ibu-ibu ya, karena jangan bilang bahwa ini karena materi yang gue yang tidak. Kenapa saya bahas ini? Karena ini sangat penting untuk kita terapkan di sekolah. Dan ketika kita terapkan, kita percaya bahwa lingkungan sekolah kita akan berubah menjadi lingkungan yang aman, nyaman,
kondusif, dan mungkin orang akan melihat, oh iya ada perubahan di SD Papua. Ya, itulah kehadiran kita. Dan kepada Ibu saya berikan kesempatan untuk memberikan umpan balik sedikit saja. Ya. Iya, terima kasih. Ada sebagainya, dan tentu kita mulai dari guru kita, maksudnya kita sendiri, ya. Kita terapkan itu, tapi gurunya yang tidak tepati. Jadi bagaimana solusinya kalau kita sendiri ya, guru yang tidak taati kesepakatan ini? Mungkin ada dari teman kita, bagaimana solusinya kalau kita sendiri yang melanggar. Jangan cuma sesuatu yang kita kasih ini, sementara kita sendiri yang melanggarnya. Bagaimana pendapat kita semua? Kepada kita semua mungkin ada yang beri tanggapan. Silakan. Oke, terima kasih Bu buat bagiannya bahwa kita menerapkan kegiatan kelas di dalam kelas kita dari menjadi suatu kegiatan disiplin positif, sehingga anak-anak kita akan terus menjadi suatu kebiasaan ya. Karena kalau kita berbicara tentang mulai positif, pasti harus ada kebiasaan. Hari ini lakukan, besok tidak, besok lakukan, besok tidak, no. Harus berkelanjutan dan harus konsisten teman-teman. Anak-anak kebiasaan, tidak bisa hari ini lakukan, besok berhenti, tidak. Kita harus hari ini lakukan, besok ingatkan, besok ingatkan, besok ingatkan. Ketika biasa, maka itu akan tertanam baik dalam hati dan pikiran mereka. Contohnya dalam hal memilah sampah. Nah itu menjadi PR besar kita ya. Dalam hal memilah sampah, karena anak-anak harus belajar lagi bagaimana memilah sampah itu. Ketika kita melakukan hal itu setiap hari diingatkan. Dan kita tetap harus sebagai manajer untuk mengontrol itu semua. Jangan kita berikan tanggung jawab kepada anak murid kita dan kita lost control. Tetap kita harus memantau mereka sampai itu menjadi satu kebiasaan dan menjadi suatu disiplin positif buat mereka dan menjadi suatu budaya. Karena anak kalau sudah biasa tidak perlu lagi diingatkan, akan sudah terekam baik-baik dalam pikiran mereka. Oh iya, kalau ada sampah saya lihat satu lihat sampah ambil. Karena mereka tahu lisa, tapi tidak mereka praktekkan. Pun jadi kita guru-guru ya, kalau kita lewat ada kotoran, tidak apa kita tutup. Jadi anak-anak melihat, oh iya, ibu tutup saja, tunggu ambil itu sampah. Itu pembiasaan, budaya positif, pembiasaan. Karakter terbentuk ketika ada kebiasaan. Jangan ada kegiatan kelas hari ini, besok kita tidak ingatkan. Diingatkan terus ibu-ibu. Karena ingat, pembiasaan harus konsisten, continue, dan berkelanjutan.
gitu ya. Oke, ada lagi yang mau memberikan umpan balik, masukan? Masih ada? Kalau sudah tidak ada, ya demikianlah pemaparan materi tentang budaya positif. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang hari ini boleh meluangkan waktunya. Saya minta maaf kalau misalnya waktu berapa jam ini harus saya pakai, tetapi mari kita saling membelajar. Saya belajar, ibu-ibu belajar, apa yang saya dapat saya berikan. Pun juga ketika ibu-ibu punya sesuatu, tolong mari kita saling sharing, saling berbagi satu dengan lain. Karena jangan bilang bahwa Ibu Heli guru penggerak, no. Saya masih lama masa pendidikan teman-teman. Tetapi saya cuma mau sharing bahwa banyak hal yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak ini. Mari, seperti slogan kami, mari kita tergerak untuk bergerak dan saling menggerakkan. Jadi jangan sampai teman-teman menganggap bahwa itu Bu Heli bangsa yang tidak. Di sini banyak calon-calon guru penggerak dan banyak yang lebih hebat dari saya. Kenapa? Karena asal kita mau belajar, mau meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Dan saya minta tolong semua berdiri kalau saya bilang salam guru Indonesia, semua berteriak tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, jadi kalau saya bilang salam guru Indonesia, ya, ulang ya. Salam guru Indonesia, bergerak, menggerakkan. Terima kasih dan dari siapa? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak. Dan salam sejahtera buat kita sekalian. Salam.